Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai perjalanan kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian, kami ucapkan selamat datang kembali dalam seminar online bersama dengan ESQ. Ask me about your talent DNA. Berikan tepuk tangan untuk Anda semuanya. Alhamdulillah, suasana pagi hari di hari Senin yang berbahagia ini mengawali kembali aktivitas kita di pekan ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan berkah dari Allah SWT. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan kembali mengupas tentang talent DNA. Tidak terasa, sudah 1 minggu kami ESQ Group membersamai Anda, menemani Bapak Ibu dalam memahami kekuatan kita, talent DNA kita, uniqueness yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karenanya saya ingin mengetahui sebelum kita bersama dengan expertise kita, boleh ketik di kolom chat siapa di antara Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah melakukan tes atau assessment talent DNA-nya. Ketik angka 1 yang sudah. Boleh begitu ya? Tulis di kolom chat, dan bagi Anda yang belum, boleh ketik angka 2. Izinkan kami ingin mengetahui bagaimana suasana Anda semua di pagi hari ini. Sudah seluruhnya memiliki hasil riset talent DNA atau belum? Ketik angka 1 yang sudah, yang belum boleh ketik angka 2. Silakan. Wah, subhanallah, banyak yang sudah ya. Terima kasih banyak. Satu. Terima kasih, subhanallah. Oh, Pak, belum ya? 2. Oke, tidak mengapa, selamat bergabung. Siapa lagi? Baik, terima kasih banyak. Dominan sudah pernah. Selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, boleh beri informasi khusus bagi Anda yang sudah melakukan tes assessment-nya. Boleh ketik angka 1 jikalau Anda sudah mendapatkan 45 result-nya. Anda mengetahui 45 talent DNA Anda. Ketik angka 1. Jikalau baru 10, hanya top 10, boleh ketik angka 2. Gitu ya. Siap, 1, 2, 3, mulai. Yuk, kami ingin tahu. Sudah banyak yang 1 juga. Masih ada yang 2, it's okay, tidak mengapa. Kita gali bareng-bareng. 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Berarti ada yang sudah dapat 45 talentnya. Namun ada juga yang masih 10 top talentnya. Oke, tidak mengapa. Kita akan gali bersama-sama. Siap? Mari Bapak Ibu, kita akan memulai saja. Kita awali dengan semangat. Saya akan menyapa Anda di pagi hari dengan ucapan pagi. Kepalkan tangannya semua, keluarkan suaranya pagi. Energi Anda siap. 1, 2, 3, pagi. Pagi. Boleh unmute dahulu ya, supaya energinya terasa oleh Anda. 1, 2, 3, pagi. Pagi. Satu lagi, kalau saya katakan semangat pagi, jawabnya 3 kali. Pagi. Sebentar. Siapkan dulu diri Andanya, persiapkan dahulu. 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi. Terima kasih untuk energi Anda hari Senin yang penuh berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kebaikan untuk kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi seminar kita pagi hari setiap Senin hingga hari Minggu adalah sebuah perjalanan. Objektif yang kita akan ambil adalah Bapak Ibu memahami tentang kekuatan yang Anda miliki dari talent DNA Anda. Bagi Anda yang sudah mendapatkan resultnya, sudah melakukan tes assessment-nya, kita akan mencoba memahami satu demi satu dari talent DNA yang Anda miliki. Yang mungkin ketika Anda membaca sendiri, Anda kebingungan. Apa maksud dari talent DNA, kekuatan yang Anda miliki? Maka persiapkan diri Anda, Senin hingga hari Minggu, kami ESQ Group akan mendampingi Bapak Ibu di pagi hari melalui Zoom online. Sudah siap? Tentu dalam perjalanannya tidak semuanya kami akan mengupas dalam waktu yang terbatas hanya 1 jam. Oleh karena itu Anda harus keep stay tune di pagi hari di Zoom online untuk kita akan melihat satu persatu para pakar kami, expertise kami, DNA talentis kami akan membantu Anda mengupasnya satu persatu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk edisi kita pagi hari ini sesuai dengan perjalanan tema yang sudah Anda mungkin lihat, dengar dan rasakan. Kita tidak akan sendirian, kita pun akan kembali ditemani oleh expertise kita yang akan mendampingi Bapak Ibu di sesi pagi hari ini.
Beliau adalah seorang coach DNA talentis, ekspertis dalam hal talent DNA. Beliau adalah Coach Uwi. Assalamualaikum Coach Uwi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali pagi hari ini di hari Senin ya. Pastinya Hari penuh Senin semangat betul Mbak Uwi. mengawali minggu kita hari ini. Oke, Alhamdulillah. Mbak Uwi sehat-sehat ya pagi hari ini ya? Sehat Eka, semangat ya kita di Alhamdulillah. Senin pagi. Mbak Uwi, kita akan sharing kembali terkait talent DNA untuk Bapak Ibu semua teman-teman sekalian. Nah, sebelum lebih jauh karena saya lihat ternyata ada yang baru pertama kali juga bergabung nih Mbak Uwi ya. Lalu kemudian ada yang sudah dapat 10 talent DNA-nya, top 10. Ada juga yang sudah keseluruhannya. Mungkin boleh direview sekilas Mbak Uwi untuk kita semua nih. Apa sih itu talent DNA? Kita awali dari yang kecil itu dulu. Monggo silakan Mbak Uwi untuk memahami pengertian dari talent DNA. Silakan Mbak Uwi. Oke, thank you ya Eka. Kita mengawali dulu nih dengan kenal apa itu talent DNA. Nah, mungkin kita bisa jelaskan bahwa setiap manusia itu punya kecenderungan pola perilaku yang dilakukan secara berulang. Dan itu terjadi secara spontan, natural, dan alami gitu, tidak dibuat-buat. Misalnya kalau talent DNA itu mengidentifikasi ada tipe-tipe orang tertentu yang senang kalau ketemu orang tuh langsung ngajak ngobrol, langsung kenalan, langsung hangat. Nah itu tuh terjadi di berbagai situasi karena itu adalah naturalnya, talentnya seperti itu. Oleh karena itu, talent DNA itu mengidentifikasi hal tersebut Kak Eka. Supaya kita lebih kenal siapa diri kita, apa kecenderungan, pola perilaku yang kita lakukan secara berulang, itu terjadinya spontan dan alami, tidak dibuat-buat. Dan yang dimaksud pola perilaku itu bukan hanya saja perilaku ya yang bisa terlihat, tapi juga apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi kalau kita kenal talent DNA kita tuh kayak memahami algoritma human technology di balik diri kita sendiri yang sudah diciptakan oleh Allah. Keren banget Mbak Uwi, thank you. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Oh, pantas tidak semua orang yang bisa melakukan kecenderungan perilaku seperti temannya mungkin, keluarganya mungkin. Wah, ini menarik banget terkait algoritma of human technology kita. Mbak Wi, boleh tahu dong dari mana ya guru kita Dr. Ari kemudian melahirkan talent DNA ini? Karena ini menarik sekali nih hari ini. Oke. Udah hadir juga nih guru kita di sini, Kak Eka, Bapak Ari Ginanjar. Oh, subhanallah. Assalamualaikum, Pak Ari. Assalamualaikum, pagi Bapak dari Malaysia, luar biasa terus mendampingi kita di Ask Me About Your Talent DNA. Nah, menjawab tadi ya pertanyaannya, Eka nih kita tunggu ya nanti sesi kita bersama guru kita Bapak Dr. Ari Ginanjar yang akan mengungkap langsung di balik talent DNA. Tapi izin pagi ini saya mewakili. Jadi sebenarnya Bapak Dr. Ari Ginanjar itu sudah menulis konsep tentang talent DNA ini 23 tahun yang lalu di dalam buku beliau ISQ, yaitu buku ISQ jilid 1. Di dalam buku ISQ jilid 1, kalau Bapak Ibu sekalian punya bukunya boleh dilihat ya, di rak buku mungkin diambil, kemudian di bagian belakang di appendix itu beliau menuliskan tentang barometer suara hati. Jadi di dalam buku itu beliau sampaikan bahwa manusia itu ada suara hati yang menuntun dan itulah yang kemudian yang menjadi kecenderungan pola perilaku kita yang tadi saya jelaskan dengan talent DNA. Dan konsep itu kemudian dijelaskan juga oleh Bapak Dr. Ari di dalam buku ISQ jilid 2, yaitu ISQ Power. Beliau menyebutnya Asmaul Husna Value System. Nah, setelah 23 tahun, baru sekarang nih Kak Eka, Dr. Ari merumuskan pemikiran beliau di dalam buku ISQ jilid 1 dan jilid 2 itu di dalam sebuah metode assessment yang kita sebut sebagai talent DNA. Jadi talent DNA itu bisa mengidentifikasi tadi kecenderungan pola perilaku yang kita dapatkan sejak lahir dan juga dibentuk oleh lingkungan kita. Terima kasih Mbak Uwi untuk penjelasannya.
Ternyata sudah ada dituliskan dalam buku guru kita ya, Dr. Ari ya. Subhanallah, Pak Ari bahkan menuliskan di kolom chat, Bhinneka Tunggal Ika berawal dari keluarga. Nanti kita akan masuk ke sana juga sekilas mungkin Mbak Wi ya. Menarik nih. Mbak Wi, talent DNA ini yang menarik itu ada kata tulisan DNA-nya ini nih. Boleh cerita dong apa makna dari DNA itu Mbak Wi? Oke. Jadi DNA itu sebenarnya singkatan kayak Kak, tapi kita juga menggunakan metafora ya, karena kita semuanya paham bahwa DNA setiap manusia itu berbeda, nggak ada yang sama bagaimana udah diciptakan. Jadi talent DNA itu ingin memberikan pesan bahwa talent setiap manusia itu juga berbeda, unik. Kita tuh nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Dan DNA itu sebenarnya singkatan. Yang pertama adalah drive. Jadi ada tipe-tipe dari talent itu kan dorongan ingin membuat kita melakukan sebuah tindakan. Kemudian N itu adalah singkatan dari network. Bagaimana tipe-tipe talenta tertentu itu membantu kita untuk bisa berhubungan dengan orang lain, building relation. Dan A itu adalah action. Action itu adalah tipe-tipe talenta yang kita perlukan atau kita gunakan untuk melakukan eksekusi terhadap sebuah ide atau sebuah rencana. Dan nanti kalau buat Bapak Ibu sekalian nih yang udah punya hasil talent DNA-nya, baik yang 10 maupun yang 45, akan lihat ada warna-warni tuh. Kak boleh jelasin nggak tuh warnanya? Kalau drive Ya, warna apa Kak? Drive dia berwarna biru, Mbak Wi. Biru. Kalau network? Network dia berwarna kuning. Jadi kirim pasir. Kuning. Kalau action? Action dia berwarna merah. Jadi Bapak Ibu sekarang yang sudah punya risetnya harus paham ya, bahwa ketika ada warna merah dia adalah action, kuning adalah network, dan juga biru adalah drive-nya. Ya. Sambil kita akan lanjutkan, Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat yang sudah memiliki resultnya. Ketik di kolom chat Anda memiliki berapa warna. Ketiga-tiganya adakah? Drive, network, kemudian juga action, atau hanya 2 warna, 1 warna. Boleh ketik di kolom chat ya, supaya kita ingin tahu juga seperti apa hasil Anda. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Wi, kita akan lanjutkan. Ini menarik sekali nih, alhamdulillah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai talent DNA kita nih Bapak Ibu. Nah, yang menariknya, sebelum kembali lagi dengan Mbak Wi, kita pun kedatangan tamu, betul ya Mbak Wi ya. Izin saya akan coba sapa terlebih dahulu untuk mengetahui lebih jauh terkait human teknologi melalui model talent DNA. Bapak Ibu yang kami hormati, kita di pagi hari ini kedatangan tamu untuk menggali lebih jauh lagi, memahami lebih detail lagi, sehingga bisa find the light and shine diri kita. Telah hadir, alhamdulillah, selaku Chief Officer Komersial dari ESG Group. Beliau adalah Pak Ali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Coach Eka. Alhamdulillah, kabar sehat Pak Ali? Sehat selalu. Alhamdulillah, thank you selamat bergabung Pak Ali. Lalu kemudian ada juga di sini tamu kita yang kedua, yaitu Coach Desi. Beliau adalah selaku Business Development Director dari ESG Business School. Assalamualaikum Coach Desi. Semangat pagi. Assalamualaikum pagi. Terima kasih Coach Desi sudah bergabung juga pagi hari ini. Wah, subhanallah, dominan ada ketiga-tiganya di kolom chat, katanya warnanya nih Coach Uwi. Alhamdulillah. Siap. Nanti kita akan gali bareng-bareng ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, siapakah Coach Ali, siapakah Pak Ali, siapakah Coach Desi? Keduanya saat ini memang sedang menjalankan sebuah proyek, fokus dalam sebuah tim yang sama, dalam sama-sama mengembangkan ESG Business School. Kita akan melihat terkait dengan talent DNA yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Uwi. Seperti apakah Coach Desi, seperti apakah Pak Ali di dalam talent DNA-nya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Izin saya munculkan slide-nya. Sudah terlihat ya? Kita lihat seperti apa seorang Pak Ali Zainal. Ini dia Pak Ali Zainal. Wow, sudah muncul slide-nya? Sudah, saya bacakan. Seorang Pak Ali adalah seseorang dengan top talentnya, yaitu harmoni, kemudian intuitif, kontemplatif, strategizer, kemudian generous, inovatif, developer, convincing,
caring, dan troubleshooter. Ini top 10 dari Pak Ali. Sambil dicek dia teman-teman semua memiliki talent yang sama tidak dengan Pak Ali untuk top 10 Anda. Boleh infokan di kolom chat. Kemudian Pak Ali juga memiliki bottom talentnya. Jadi sudah memiliki 45 result. Dan 5 talent terbawahnya adalah goal getter, sociable, directive, courageous, equitable. Seperti apakah Pak Ali ini? Nanti kita akan lihat sama-sama ya bersama dengan Coach Uwi. Saya perkenalkan lagi yang kedua yaitu Coach Desi yang menarik. Begitu saya minta, Coach Desi boleh dong talentnya apa saja, dan beliau minta munculin ya slide ini. Apakah itu? Mari kita lihat. Nah, heboh banget gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kita ingin tahu seperti apa sih. Oh, ada juga di sana tertulis, tapi supaya lebih jelas ini dia. Top talent dari Coach Desi: energizer, significant, visionary, artikulatif, inisiator, goal getter, caring, sociable, generous, kemudian accountable. Dan Coach Desi memiliki bottom talentnya yaitu genuine, kolektor, kontekstual, dan structure. Dari dua top 10 dan kedua bottom line-nya ini, kami coba ilustrasikan keduanya seperti ya Coach Desi itu adalah the fire gitu ya. Kemudian Coach Ali, Pak Ali itu sebagai the fireman. Apakah itu? Bagaimana menjelaskannya? Kita langsung bersama dengan DNA talentis kita, Coach Uwi. Silakan Coach Uwi. Oke, thank you ya Eka. Pagi hari ini tuh sangat menarik gitu ya. Kenapa kita memilih Pak Ali itu sebagai the fireman dan Coach Desi itu the fire? Bayangkan tadi pada waktu disapa ya sama Eka, Bapak Ibu mungkin udah langsung mengidentifikasi kenapa Pak Ali the fireman dan Coach Desi itu the fire. Pak Ali. Pak Ali begitu yang disapa itu adalah Coach Desi. Assalamualaikum Coach Desi. Yes gitu kan, gayanya aja beda gitu ya. Jadi itu tuh menggambarkan bahwa talent DNA itu terjadi secara natural dan alami, nggak bisa dibuat-buat. Bagaimana Pak Ali menjawab salamnya Eka dan bagaimana Coach Desi menjawab salamnya Eka, itu secara otomatis menggambarkan talentnya ya. Nah sekarang kita mau lihat Pak guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian menyebutkan sebagai spiritual artificial intelligence. Nah, apa nih artificial intelligence dibalik Pak Ali dengan talent DNA-nya? Boleh ditampilkan slide-nya? Kita lihat sama-sama ya. Nanti Pak Ali boleh konfirmasi. Pak Ali di dalam top 10-nya ada inovatif, strategizer, dan troubleshooter. Sementara di bottom talentnya Pak Ali adalah goal getter and directive. Jadi Pak Ali ini senang dengan adanya gagasan, senang untuk menyelesaikan masalah, mampu dengan mudah membayangkan apa yang harus segera diselesaikan, tetapi itu hanya sebagai sebuah gagasan. Seringkali tidak dieksekusi dengan baik sampai selesai karena bottom talentnya Pak Ali adalah goal getter dan directive. Nah, kira-kira Pak Ali, pernah nggak Pak Ali berada dalam situasi padahal idenya tuh keren banget gitu, tapi ide itu adanya di kepala dan seringkali muter-muter di kepalanya Pak Ali. Gimana Pak Ali? Ya, Coach Uwi, makasih. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau ngelihat talent DNA ini gue banget gitu Pak. Yang Coach Uwi sampaikan tadi ya, itu seringkali seperti itu. Jadi diskusinya di kepala gitu ya. Ngobrol sendiri di kepala, itu ide yang oke gitu ya. Tapi selesai di situ gitu Pak. Nah, sekarang kita bayangkan Pak Ali itu ketemu sama Coach Desi. Coach Desi itu punya goal getter, inisiator, energizer. Namun bottom talentnya Coach Desi itu adalah aversif. Jadi Coach Desi itu maju. Sekarang. Semangat.
Namun karena bottom talentnya adalah aversive dan structured, seringkali di tengah jalan itu berantakan apa yang dilakukan. Jadi kalau Pak Ali ketemu sama Coach Desinya punya sebuah ide, yakin apa yang harus dilakukan, dan sudah semangat-semangat, Pak Ali nanggepinnya kalem. Apalagi top talentnya Pak Ali adalah intuitif dan kontemplatif. Pak Ali itu perlu waktu untuk mencerna apa yang dikatakan oleh Coach Desi, maksudnya apa sih Kak? Dan kadang Pak Ali itu tidak mengungkapkan secara verbal, tapi dia hanya diam dan memandang wajah Coach Desi yang sudah sangat berapi-api menyampaikan idenya. Apakah seperti itu yang terjadi, Coach Desi? Amazing, tepat sekali Wi. Luar biasa, emang itu yang terjadi. Jadi itu tadi metaforanya itu pas banget Coach Wi. Jadi kan kalau apa fireman itu nyiram air itu kan lama ya matinya ya. Memang Pak Ali itu lama. Ada boleh cerita pengalaman terakhir yang pernah dilalui Coach Desi dan Pak Ali tentang perbedaan di mana Pak Ali itu intuitif, kontemplatif, inovatif, troubleshooter. Namun bottom talentnya adalah goal getter dan direktif kan. Jadi Pak Ali ini lama mulainya, kalau sudah mulainya dia akan teratur menjalankan, tapi ujungnya biasanya Pak Ali keteteran. Kalau Coach Desi cepat semangat, tahu apa yang harus dilakukan, cepat mulai, tapi begitu mulai karena structure-nya ada di bottom line, jadi kadang nabrak-nabrak gitu, dan itu yang sering membuat Pak Ali frustasi. Boleh cerita dong konflik terakhir yang dialamin kalau bisa di-share di pagi hari ini? Ya, saya dulu mungkin ke Uwi ya. Iya, Pak Ali dulu biar terstruktur ceritanya. Nanti tinggal semangati di belakang ya, sama Desi. Oke, jadi beberapa waktu lalu Coach Desi itu datang gitu. Kita ngobrol berdua. Kita memang ketika berada dalam satu project yang sama, kita sama-sama memajukan ISQ Business School. Kita ada momen beberapa kali untuk diskusi deep gitu, Mbak Wi. Waktu itu memang ada satu ide yang disampaikan oleh kakak saya manggilnya ini, kakak Desi itu ya. Dengan bersemangat dan berapi-api gitu ya, dengan gestur tangan dan memang aura muka yang sangat fire lah ya gitu. Jadi keluar dengan luar biasa gitu. Tapi memang saya menyadari saat itu saya menerima konsep itu di pikiran, kemudian mulai diolah tuh di otak saya tuh gitu. Oke, konsep ini ngejalaninnya gimana ya? Siapa yang harus menjalani? Berapa orang? Anggarannya dari mana? Jadi kemana-mana tuh pikiran saya tuh. Di saat Coach Desi, kakak Desi ini lebih berapi-api semangat tuh. Jadi saya plain aja gitu, saya berpikir tuh. Mulai oke, ini langkahnya begini, berarti harus seperti apa dan sebagainya. Ini kemudian target marketnya cocok apa enggak dan lain sebagainya. Itu ada di otak saya gitu. Bagi saya itu sesuatu yang saya nggak ngerasa bahwa itu ternyata menyebalkan gitu ya bagi Desi. Nanti mungkin bisa cerita gitu. Bahwa seharusnya memang momentumnya adalah mengapresiasi dulu dan lain sebagainya gitu. Sementara saya berpikirnya udah ke sana gitu, Coach Uwi. Sehingga wajah saya itu ya wajah mikir, di saat yang satu berapi-api, yang satunya ngolah ini di otak, pikir gitu ya. Terus kemudian sudah mulai berpikir kemana-mana yang mungkin sampai anggaran, budget dari mana, target marketnya gimana dan lain sebagainya. Itu yang terjadi gitu. Dan saya nggak tahu sebenarnya momentum itu sampai ada momen lagi dan di situ Coach Desi sampaikan, saya udah semangat Pak Ali ternyata cuma gitu doang gitu kan. Itu point of view-nya Pak Ali ya. Buat Pak Ali betul. begitu Coach Desi menyampaikan gagasan, Pak Ali langsung memproses. Iya. Dan itu kadang Pak Ali nggak memberikan respon, Pak Ali hanya diam memandang gitu ya. Nah, sekarang kita dengar nih point of view-nya Coach Desi, the fire. Apa yang Coach Desi rasakan? Wah, amazing banget ya Coach Wi. Jadi keributan kecil itu Coach Desi ingin bingkai dulu atas kecintaan kita karena kita dua-duanya leader ya, atas kecintaan kita untuk
menciptakan hasil untuk ISU ISU Business School dan apa namanya pertempuran itu kita belum pakai talent DNA tuh Coach Uwi ya. Jadi pakai spontan ini aja ya reaksi kita. Dan memang ternyata saya mengalami Coach Uwi, jika terjadi spontan reaksi itu, betul yang Pak Ari sampaikan di kolom chat. Aduh, amazing pagi ini jadi luar biasa banget. Jadi yang Pak Ali tuh ngegemesin banget gitu ya. Bener. Mungkin Pak Ali bingung kok ada sih orang yang pola orang mungkin Pak Ali kalau ngeliat saya tuh nggak berpola gitu ya. Ini wujudnya tuh kotak bulat segitiga gitu ya. Jadi memang bingung. Mungkin kalau kemudian saya pahami dari talent DNA Pak Ali kan inovatif gitu ya, troubleshooter. Kita udah sepakat tuh terhadap itu bahwa wah kita pengen lebih jauh lebih keren lagi 2023 gitu untuk SC Business School. Datanglah dengan ide yang saya sangat senang sekali. Ini terkait dengan kita kan backgroundnya sama ya, sales and marketing, terkait dengan gimana ngebangun kolam yang efektif anak-anak SMA tahun depan sehingga kita tuh udah tinggal ini interpretasi Coach Desi ya karena Coach Desi kan goal getter nih Coach Wi. Wow, ini akan amazing nih ya hasilnya gitu. Nah, oke, Coach Desi seneng nih, Pak Ali udah noted gitu ya. Nih Coach Desi bisa diberdayakan carikan ide eksekusi kolamnya. Wah, Coach Desi on fire lah karena Coach Desi kan visioner juga, energizer, signifikan di mana yang bisa bawa dampak dan Coach Desi emang riset customer behavior itu Coach Desi seneng ngerisetnya gitu kan, memperhatikan lah gitu ya. Kalau ngeriset terlalu serius karena Coach Desi bukan orang yang itu ya kontekstual gitu-gitu. Tapi karena background saya sama marketing. Nah, sehingga Coach Desi udah yakin banget tuh Coach Wi ininya. Saya merasanya pada saat kita diskusi kita udah sepakat. Ternyata saya baru tahu belakangan ya setelah rapat ya, wah keren ini kakak, dahsyat ini. Memang ada beberapa consideration yang disampaikan Pak Ali dan saya juga udah jawab gitu. Begini Pak Ali gini-gini. Saya pikir diskusi itu udah selesai. Saya tinggal karena timelinenya karena saya goal getter ya. Wah timelinenya tinggal dikit nih. Saya langsung eksekusi. Maksudnya eksekusinya itu tahap awal aja. Test the water gitu-gitu. Saya lagi semangat koordinasi lah sama beliau kan. Dengan bangganya bahwa aku sudah membantu karena aku ada itu ya tadi mungkin nanti Mbak Uwi yang lebih paham sebagai expert terkait sama talent DNA-nya. Saya langsung sampaikan dengan penuh bahagia gitu. Kirim, Pak Ali kirim emoticon. Nih Pak Ari pasti ketawa nih. Kalau Pak Ari sharing Coach Desi kan, Pak Ari punya emoticon khusus untuk Coach Desi. Itu karena gurunda kita udah paham talent DNA expertnya. Pak Ali kirimlah icon gini Mbak Wi. Tepuk jidat. Oh iya. Oke. Wah, hari itu langsung rusak. Kira-kira. Jadi dengan emoticon tepuk jidat aja itu membuat Coach Desi langsung on fire, emosi ya? Iya, dan deskripsinya menambah-nambah kan, karena beliau kan harus menerangkan ya kan. Iya. Saya pikir kita harusnya jangan, jadi nyalahin kan, jangan ambil action dulu, gitu. Aku bilang, iya kan, mungkin aku kan niatnya membantu nih dengan on fire, jadi hatinya terluka. Jadi yang diceritain Coach Desi ini kalau mobil nggak ada rem, gas aja cuman satu pedalnya. Bayangkan mobil dengan cc besar, energizer, visionary, inisiator, go getter, tapi aversive itu adalah bottom talent. Jadi kalau Coach Desi lihat, wah ada tujuan nih di depan, langsung tuh digas gitu ya. Dan itu yang membuat Pak Ali tepok jidat. Dan emoticon tepok jidat ya Pak Ali itu karena Pak Ali sendiri sebagai intuitif, kontemplatif, strategizer, troubleshooter masih mencoba menyiapkan cara kerja yang lebih terstruktur agar kita tidak nabrak dan lebih teratur. Tapi si Coach Desi udah injek gas. Nah pada waktu Pak Ali kirim tuh si emoticon tepok jidat,
itu salah artikan sama Coach Desi. Karena Coach Desi kan artikulatif. Sementara Pak Ali tidak punya artikulatif di top 10. Waktu Pak Ali ngirim tepuk jidat itu maksud Pak Ali apa sih? Nanti kita dengar nih apa yang dipahami oleh Coach Desi. Iya, makasih Coach Uwi. Jadi memang ini ya, komunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Saya momen waktu itu lebih karena kaget sebenarnya. Jadi waktu saya ketemu, saya nggak tahu cerita tepuk jidat itu demikian melukai kakak Desi gitu ya. Cuman momen ketika kita bertemu dan diskusi, ini nadanya sudah rada beda nih gitu ya. Rada-rada Waktu fire-nya setelah keluar tepuk gitu ya. jidat itu ketemu offline jadinya. Ya, ketemu offline. Oke, Gitu. pada saat ketemu offline gimana suasananya? Kita pengen ikut merasakan. Suasananya agak ini, apinya agak berkobar-kobar, gitu ya. Kobar-kobar gitu. Saya masih apa yang salah gitu. Saya masih seperti itu gitu ya. Bagi saya beda pendapat itu nyantai aja kali gitu. Kita dua orang yang berbeda, tentu pasti berbeda gitu. Yuk kita diskusi untuk mencapai satu hal yang lebih sempurna gitu. Nah di tengah-tengah obrolan itu, Coach Desi sampaikan memang, saya ini Pak Ali, saya nggak terima. Pak Ali sampai tepuk jidat, saya itu mikir, kapan saya tepuk jidat ya? Saya merasa nggak pernah itu tepuk jidat gitu ya. Terus kemudian baru di tengah-tengah obrolan itu ngomong, emoticon. Oh itu maksudnya emoticon itu, saya baru nggak gitu. Baru saya ngomong, maksud saya itu kaget gitu. Maksud saya jangan dulu ke ranah yang itu, ini satu konsep ya, Coach ini gitu. Jangan dulu ke ranah itu, tapi saya kira gambaran umumnya kita oke, setuju, tinggal kita jalankan, tapi jangan masuk ke ranah itu gitu. Sehingga itu saya kaget gitu. Tunggu dulu dan lain sebagainya. Lebih ke situ gitu. Coach Uwi. Tapi kalau lihat talentnya Pak Ali kan top 10-nya harmoni, caring, generous ya. Jadi Pak Ali itu sangat menjaga perdamaian dunia, sangat memperhatikan perasaan orang lain sebenarnya, baik hati, ramah, lagi pula tidak sombong, dan courageous-nya itu di bawah Pak Ali. Bukan ada di bottom talent. Jadi Pak Ali, walaupun dia kesel sama Coach Desi, dia akan tetap terlihat tenang, tersenyum, aman, damai. Bayangkan kalau courageous-nya Pak Ali itu ada di top 10. Kira-kira kalau Pak Ali punya courageous di top 10, apa yang akan terjadi antara Coach Pak Ali dan Coach Desi? Baratayuda. Baratayuda ya. Saudara. Baratayuda ya. Jadi bisa nggak ya kita lihat gitu betapa sempurnanya Allah itu mempertemukan Pak Ali sama Coach Desi. Coach Desi yang berapi-api, Pak Ali yang tenang, aman, damai, justru disatukan di dalam satu tim. Nah sekarang coba kalau kita lihat ya, Coach Desi, kalau talentnya yang berhubungan dengan orang lain, itu Coach Desi orangnya sociable, energizer, artikulatif, signifikan. Jadi kalau ketemu sama Coach Desi itu seru deh pokoknya. Ruangan yang bahkan mungkin kalau Coach Desi ke kuburan juga itu jadi kayak rame gitu ya, karena ada Coach Desi yang memeriahkan suasana. Namun bottom talentnya Coach Desi itu kolektor, genuine, and kontekstual. Jadi ini for information ya teman-teman sekalian. Coach Desi itu walaupun dia terlihat wow gitu kayak sama semua orang tuh kenal, coba aja tanya, Coach itu siapa? Namanya siapa? Dia dari mana? Mungkin sebagian besar orang yang ditemui itu Coach Desi nggak tahu namanya, dia juga lupa ini siapa. Benar nggak Coach Desi? 1000% betul. 1000% ya. Jadi Coach Desi itu mudah bergaul, banyak teman, selalu memeriahkan suasana, mampu meyakinkan orang lain atas ide pemikirannya, meskipun kemudian sering lupa nama, lupa janji, lupa apa yang dibicarakan sebelumnya, karena fokusnya tuh cuma ke depan. Jadi Coach Desi itu hidup hanya di hari ini dan masa depan. Masa lalu itu udah nggak ada di dalam memorinya Coach Desi. Karena lihat bahwa beliau kolektor, bukan orang yang suka mengumpulkan atau menyimpan informasi, ya ada di bottom talentnya, dan kontekstual, bukan orang yang suka bereferensi pada masa lalu, dan juga structure ada di bottom lainnya. Jadi kalau Coach Desi udah ngobrol panjang lebar lupa nama, mohon dimaklumi ya. Nah, sebaliknya kalau Pak Ali itu top talentnya harmoni, generous, caring, dan courageous-nya ada di bottom talent. Artinya Pak Ali itu adalah
Kalau saya gambarkan Pak Ali dan Coach Desi, Pak Ali itu adalah si baik hati yang perasa, pendiam, penjaga perdamaian, banyak ide dan strategi, namun cenderung perlu waktu untuk memahami dan memutuskan serta mengambil tindakan. Kalau Coach Desi, si penuh semangat, percaya diri, senang bergaul atau social butterfly, selalu memulai dengan cepat namun kemudian berantakan di tengah-tengah, terkadang abai terhadap resiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau Pak Ali itu adalah sungai Ciliwung yang tenang dan kecil arusnya, maka Coach Desi adalah Samudra Hindia yang ganas dan besar gelombangnya. Dan mudah-mudahan sungai Ciliwung dan Samudra Hindia bisa bertemu di muara ya. Gimana tuh kira-kira setelah memahami talent DNA kolaborasinya? Pak Ali dulu. Ya, Apa yang Pak Ali rasakan berbeda setelah Pak Ali kemudian kenal Coach Desi? Oh ya, boleh mungkin cerita tuh ada titik di mana Pak Ali mulai menyadari bahwa this is not okay sebenarnya antara komunikasi Pak Ali dengan Coach Desi. Ada pergantian panggilan nama saya dengar pada saat konflik itu terjadi. ya. Eh, ini Coach Uwi, pada saat saya belum di Yes Business School pun waktu itu sudah panggilan kakak adik itu udah ada gitu ya. Dan itu gue banget yang harmoni dan ini gitu ya. Jadi akrab, dekat, kita bisa saling mengisi gitu. Nah, memang waktu momen-momen konflik dan lain sebagainya, kalau sudah Coach Desi ngomongnya bukan lagi adik tapi Pak Ali, wah itu berarti fire-nya lagi temperaturnya lagi tinggi nih, di atas 100 derajat nih. Kalau seperti itu berarti situasinya seperti itu. Jadi kayaknya ada tanda-tanda alam yang bisa sekarang saya tahu gitu ya jadinya. Gitu. Tapi alhamdulillah Coach Uwi, subhanallah, talent DNA ini sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah, jazakallah khair Gurunda, Pak Ari gitu ya. Tentu ibarat kata bahwa kita sama-sama tahu bahwa setiap manusia itu punya kelemahan dan kelebihan. Saya seperti itu, Coach Jesse seperti itu gitu ya. Tapi proses untuk alignment itu perlu waktu. Karena kita kayak ketemu rimba belantara yang tidak tahu semak belukar gitu ya. Tapi talent DNA ini adalah jembatan yang jelas clear. Oke, yang saya hadapi adalah tipe seperti ini, sehingga di mana sebenarnya kami bisa saling mengisi gitu ya. Dan dengan adanya jembatan yang clear ini, proses alignment itu jadi mudah, jadi cepat gitu ya, tidak memakan biaya. Bahkan bisa jadi ketika proses alignment itu tidak didasari talent DNA dan kita tidak ketemukan titiknya yang terjadi, berantakan gitu. Maka talent DNA ini adalah sebuah jembatan clear yang jelas, yang memediasi dan kemudian menjadikan kita segera menuju titik kolaborasi. Itu yang luar biasa dan yang terima kasih Pak Ari, ilmunya. Tentu ilmu ini tentu bersyukur kepada Allah, demikian indahnya Allah menciptakan manusia gitu ya. Berbeda-beda, tentu kita saling untuk bertemu, bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Itu Coach Uwi. Oke. Coach Desi, setelah pertempuran Baratayuda ya yang antara si Fire dan Fireman, kemudian mengenal talent DNA, apa yang Coach Desi rasakan manfaatnya dari DNA talentologi? Masya Allah ya, Coach Desi senang banget nih DNA talentologi ya, yang disampaikan oleh gurunda kita Pak Ari Ginanjar Agustian. Walaupun tadi pagi ini kita bersyukur kepada Allah ya Mbak Wi, kita banyak senyum tadi, ketawa gitu ya, Pak Ari di chat juga sampai ketawa yang keluar nangis gitu. Tapi sesungguhnya di balik ini lebih kepada rasa syukur kita ya, bahwa kita kemudian diberi Allah rahmat karunia, gurunda kita menemukan talent DNA ini. Walaupun ketawa-ketawa, tapi ini serius ya. Coach Desi punya pengalaman di multinational company dari bawah sampai jadi top leader gitu. Saya menjadi murid Pak Ari sejak 2006 ya. Dengan itu saya terus meniti karir saya dengan ilmu ISQW 165. Jadi tanpa talent DNA ini sebenarnya walaupun tadi ketawa-ketawa, ini yang Coach Desi rasakan during over 20 years ya di top management itu, bahwa oke, karena profesionalisme akhirnya kita
akan berkonsolidasi lah. Tapi sebenarnya nggak benar-benar selesai seperti Coach Desi sama Pak Ali selesai setelah challenge ini, karena memang kita kemarin eh, blessing, kalau bagi Coach Desi ya ini satu blessing. Kita challenge nih, apa namanya tuh, hubungan kita tuh sampai di mana hubungan teamworknya. Kalau dalam situasi konflik itu kekuatan tahannya itu sampai berapa. Kemudian Coach Desi mungkin karena Coach Desi ada caring gitu ya, dan tetap goal getter serta signifikannya setelah ribut itu sesuatu yang penting banget sih bagi Coach Desi. Coach Desi tuh baru paham pagi ini, dapat refleksi karena ternyata Coach Desi itu orang yang signifikan. Sepanjang karir saya tuh, kalau bagi saya, kalau saya tidak membawa dampak yang signifikan untuk organisasi itu, memang saya sampaikan juga ke Pak Ali waktu itu, dengan mudahnya saya akan memutuskan quick gitu, berhenti gitu dari apa yang saya lakukan gitu. Nah, kemudian hari ini, pagi ini saya kemudian mengangkat tangan syukur gitu ya, doa juga untuk Pak Ari dan kita semua untuk Indonesia Emas 2045, bahwa pada saat waktu Pak Ali itu, Pak Ali pergi, saya masih duduk, jadi saya lihat punggungnya, saya bilang harus selesai karena ini sangat sangat penting gitu. Kalau bagi saya, mungkin kalau Pak Ali udah dengan muter-muter dengan pikirannya ya. Kalau saya kan ke goal getter dan impact. Saya langsung nggak lama, saya langsung bilang sama Pak Ali, saya teringat kita baru saja meluncurkan talent DNA. Saya teringat kita ribut itu nggak pakai talent DNA. Jadi saya bilang langsung, tapi masih ngomong Pak Ali ya, belum jadi adik Belum lagi. jadi adik ya, masih Pak Ali, dan Belum. Pak Ali masih manggil Coach Desi ya, belum kakak. Belum. Terus ya, aku bilang, adik, talent DNA adik apa? Gitu. Nah, setelah itu, proses kita berkonsolidasi itu menggunakan talent DNA. Jadi bagi Coach Desi kemudian breakthrough-nya bagi kita, walaupun ini bagi Pak Ali masih berproses ya, bagi Coach Desi udah selesai. Udah Masih. selesai. Ya, artinya bagi Coach Desi yakin dan percaya bahwa apa yang diputuskan Pak Ari, kolaborasi antara Coach Desi dan Pak Ali gitu ya. Coach Desi juga pagi ini ingin menyampaikan terima kasih kepada our top leader ya di SU Group. Semoga ini menjadi penyemangat beliau berjuang di Malaysia. Ini insya Allah kolaborasi Coach Desi sama Pak Ali is gonna be very unstoppable gitu ya. Jadi itu bedanya pada saat konflik kita gunakan talent DNA, it's gonna be breakthrough. Bayangin Pak Ali itu ada inovasi, ada troubleshooter gitu ya, ada strategizer gitu ya. Tapi Pak Ali juga harus ingat, dia harus menggunakan Coach Desi untuk apa? Melihat masa depan dengan pencapaian yang besar. Jadi artinya apapun yang Pak Ali susun, serahkan kembali ke Coach Desi how to make it happen gitu. Yes. Thank you. Tepuk tangan dulu buat Pak Ali dan Coach Desi ya. Sebenarnya adalah dua orang yang ditempatkan pada posisi yang sangat tepat karena yang satu bisa membantu satu sama lain. Kalau kita lihat goal getter ada di top 10-nya Pak Coach Desi, sementara goal getter ada di bottom talent-nya Pak Ali. Dan bagaimana dengan talent-talentnya Pak Ali, Coach Desi bisa lebih terarah dan terstruktur, dan dengan talent-talentnya Coach Desi, Pak Ali bisa lebih semangat dan lebih cepat majunya. Dan betapa indahnya Bhinneka Tunggal Ika pada saat kita mengetahui tentang DNA balik penciptaan setiap orang, dan bayangkan kalau semua orang di organisasi kenal talent DNA-nya, para pemimpin mengetahui talent DNA timnya, orang tua tahu talent DNA anaknya, suami tahu talent DNA istrinya, maka perdamaian di muka bumi ini insya Allah akan kita dapatkan dan semua hidup bahagia dengan sukses dan damai. Oke, mungkin itu saja pagi hari ini. Terima kasih Coach Desi dan Pak Ali yang sudah sharing bagaimana kekuatan dari talent DNA bisa menjadi alat untuk kolaborasi, atau kalau kita nggak paham justru yang terjadi adalah kompetisi. Saya kembalikan ke Kak Eka. Silakan Kak Eka. Terima kasih Mbak Uwi, terima kasih Coach Desi, Pak Ali, tepuk tangan luar biasa.
Saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua sekarang sangat penasaran, ingin tahu lebih jauh terutama dengan talent DNA yang Anda miliki, dan saya yakin banyak pertanyaan di pikiran Anda. Berkenan kita akan awali untuk sesi tanya jawab begitu, Coach Wi ya, Mbak Wi ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di balik perjalanan yang kita lalui dalam Ask Me About Your Talent DNA. Boleh reaction, silahkan. Gunakan reaction atau emoticon yang ada di sana. Boleh unmute. Ada Kak Prima Alvernia. Boleh di-unmute. Assalamualaikum Kak Prima. Halo, Assalamualaikum Coach, selamat pagi. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi pagi. Silahkan Kak Prima. Pagi Coach semuanya. Ini saya baru tesnya kemarin sore. Nah, ini saya memang masih agak bingung gitu ya cara bacanya, penjabarannya, conclusionnya seperti apa sih gitu loh. Apakah saya perlu bacakan yang teratasnya dan terbawahnya untuk bisa dijabarkan oleh Coach? Boleh disampaikan top 10-nya? Boleh. Yang pertama, nomor 1 kontemplatif, itu drive. Kemudian keduanya decisive, itu action. Yang ketiganya signifikan, drive. Kemudian poin keempat inovatif, action. Poin kelimanya artikulatif, network. Poin keenamnya personalizer, network. Poin ketujuhnya developer, network. Poin kedelapannya intuitif, action. Poin kesembilannya fokus, action. Dan poin ke-10-nya resourceful atau action. Kemudian untuk 5 terbawahnya, yang nomor 41 itu advisor, network. 42-nya genuine, network. 43-nya equitable, drive. Poin 44 structured, action. Dan poin 45-nya Autoritatif. ya, action. Gitu Coach. Oke, boleh Mbak Prima, saya kasih sedikit gambaran dari hasil report top 10 dan bottom talentnya Mbak Prima sebisa. Namun kalau misalnya kita mau dapat lebih dalam tentang reportnya, boleh nanti hubungin tim ISQ untuk one-on-one coaching. Nah, jadi kalau saya lihat Mbak Prima itu kan sama kurang lebih seperti Pak Ari, punya kontemplatif dan intuitif. Jadi pada saat orang punya kontemplatif, intuitif, dan ada inovatif juga ya Mbak Prima ya? Iya, betul. Nah, ini adalah orang yang seringkali banyak berpikir dan merefleksikan itu di dalam dirinya. Jadi kalau ada situasi, dia tidak langsung menyampaikan apa yang dimaksud, apalagi kan advisernya adalah di bottom 10, berarti Mbak Prima lebih banyak memproses informasi itu untuk diri sendiri, dan perlu waktu untuk bisa memberikan respon. Meskipun kadang orang mungkin sering salah paham ya, dikirain itu Mbak Prima nggak tertarik, atau mungkin Mbak Prima itu tidak ada tanggapan atas yang orang lain sampaikan, seperti tadi case-nya Pak Ali dan juga Coach Desi. Nah, namun tadi saya lihat Mbak Prima kan punya signifikan. Orang-orang yang signifikan itu adalah mereka yang selalu ingin memberikan impact. Terkadang yang sangat signifikan, yang muncul lebih sering itu adalah eksis. Orang-orang yang eksis, baik itu eksisnya secara fisik, secara tampilan, maupun juga eksisnya secara kontribusi. Jadi caranya untuk bisa memahami hasil report itu, Mbak Prima boleh baca definisi dari masing-masing talent dan coba dilihat kombinasinya. Di dalam report yang kami berikan, di situ ada pertanyaan, ada guidance question, pertanyaan panduan. Mbak Prima boleh lihat di halaman pertama pada saat di laporan Mbak Prima. Mbak Prima laporan yang 45 ya? Iya, betul, yang 45. Di 45, sebelum halaman tentang tipe talenta, ada panduan bagaimana cara menggunakan report. Dan di sana ada 3 pertanyaan. Saran saya Mbak Prima luangkan waktu. Misalnya Mbak Prima baca definisi tentang inovatif. Coba lihat pengalaman Mbak Prima sebelumnya, di mana talent inovatif itu Mbak Prima lakukan atau pernah Mbak Prima praktekkan. Kemudian tentang kontemplatif. Kan kontemplatif orang yang perlu waktu untuk berpikir dan mengolah informasi, lebih banyak merenung dibandingkan dia menyampaikan apa yang dia pikirkan.
Coba Mbak Prima boleh ingat lagi dari sehari-harinya Mbak Prima seperti apa, atau cara yang mudah juga Mbak Prima kalau punya sahabat atau punya teman atau orang tua yang sering berinteraksi dengan Mbak Prima boleh konfirmasi. Saya dapat hasil talent DNA dan di situ dikatakan saya orang yang inovatif. Coba pernah nggak kamu lihat saya menyampaikan ide-ide yang kamu nggak kepikiran? Mungkin itu akan membantu Mbak Prima untuk lebih memahami dari hasil talent DNA reportnya. Selain Mbak Prima karena punya report 45, nanti tanggal 6 September ada kelas talent DNA Mastery bagi mereka yang sudah punya report 45 untuk lebih mengenali dan memahami report. Kalau misalnya itu dirasakan kurang, boleh nanti janjian sama tim YSQ untuk dijadwalkan one-on-one coaching. Jadi kita berdua ngobrol, kayak saya ngobrol sama Pak Ali dan Coach Desi, tetapi khusus membahas reportnya Mbak Prima. Tapi kurang lebih kalau saya lihat reportnya, Mbak Prima punya kontemplatif, intuitif, dan inovatif, adalah orang yang banyak memproses informasi di dalam pikirannya dan terkadang tidak menyampaikan apa yang dipikirkan sehingga terkesan kurang responsif terhadap lawan bicara. Baik. Kira-kira kurang lebih menggambarkan atau enggak nih Mbak Prima? Iya, kurang lebih menggambarkan, Coach. Iya. Terima kasih. Itu Mbak Prima, selamat berhidup bahagia dengan talent DNA-nya. Find your light and shine ya Mbak Prima ya. Amin, amin. Makasih, Coach. Terima kasih Mbak Prima untuk pertanyaannya. Terima kasih Coach Uwi untuk penjelasannya. Bapak Ibu juga terima kasih untuk semua komentar di kolom chat yang luar biasa. Coach Uwi, mungkin kita boleh mengambil kesimpulan di balik apa yang kita lalui di sesi ini. Kak Eka, di sini ada satu pertanyaan, boleh saya bacakan ya? Boleh, silakan. Untuk bottom talent, apakah masih bisa kita latih untuk bisa digunakan? Nah, biasanya kalau kita melatih bottom talent itu seperti kita mengajari ikan untuk belajar terbang. Kalaupun kita latih, dia akan memerlukan effort dan waktu yang panjang dan mungkin seperti kita berinvestasi di lahan gersang. Rekomendasi saya, bottom talent ini adalah sebagai awareness dan membantu kita untuk mencari teman berkolaborasi. Ibaratnya kayak Coach Desi dan Pak Ali. Daripada Pak Ali meluangkan waktu, menghabiskan biaya untuk melatih bottom talent menjadi seseorang yang courageous dan sociable, akan lebih mudah kalau Pak Ali berkolaborasi dengan Coach Desi yang memang sejak lahir udah menjadi orang yang sociable. Kalau kita memaksakan diri kita untuk menguasai bottom talent, bisa nggak? Selalu ada jawaban bisa, but it depends. Itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan mungkin juga bukan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Jadi buat Ibu Nia, kalau Ibu Nia sudah tahu bottom talent-nya, justru itu adalah referensi bagi Ibu Nia untuk tahu tipe-tipe talent seperti apa yang Ibu Nia perlukan sebagai partner untuk teman kolaborasi. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan yang lain, coba saya baca. Sementara itu ya, Kak. Ya, betul sekali, Kak Cuy. Luar biasa, subhanallah, guru kita menyampaikan wajib nih setiap pemimpin tahu talent DNA staffnya. Betul tidak Bapak Ibu? Sepakat ya? Kak, ada pertanyaan lagi, Coach Uwi. Talent DNA saya baru ada yang top 10. Bagaimana caranya untuk dapat bottom 5? Jadi buat Bapak Ibu, talent itu sebenarnya ada 45. Dan setiap orang itu punya talent 1 sampai 45. Hanya saja urutan kita berbeda-beda, tidak ada yang persis sama. Kalau Bapak Ibu sudah punya top 10, ingin tahu bottom 5, Bapak Ibu harus top up. Jadi Bapak Ibu boleh menghubungi tim YSQ atau langsung masuk ke talentdna.me. Bapak masuk ke menu top up. Kalau Bapak top up, nanti Bapak akan dapat full 45-nya. Dari urutan 145, Bapak bisa tahu bottom talent-nya. Biasanya yang akan kita bahas di dalam bottom talent itu adalah bottom 5, tetapi ada baiknya Bapak Ibu juga memahami bottom 10. Jadi top 10 dan bottom 10. Jadi kalau saya jelaskan, top 10 itu adalah yang secara alami kita gunakan, paling sering kita gunakan, sedangkan bottom 10 itu adalah talent-talent yang jarang sekali, mungkin hampir tidak pernah dan bukan menggambarkan diri kita. Sedangkan di antaranya dari nomor 11 sampai nomor 35 itu adalah yang kadang-kadang. Top 10 paling sering, bottom 10 tidak pernah, di tengahnya adalah yang kadang-kadang muncul di dalam perilaku kita sehari-hari.
Mungkin demikian. Terima kasih Pak Ari. Oke, ada lagi pertanyaan. Pak Ari sampaikan, kita sukseskan gerakan nasional Indonesia Bertalenta, Find Your Light and Shine. Ya, silakan Kak Eka. Subhanallah. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu silakan coba cek di komen Anda. Luar biasa, ini luar biasa sekali. Bahkan guru kita mendampingi selama 1 jam ini terkait DNA talentologi, luar biasa, dan kita semua saling memahami. Dan terima kasih juga Pak Kusnadi yang sudah sharing juga bagaimana memahami talent DNA dan menjadikan keluarganya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa, terima kasih banyak. Bapak Ibu juga terima kasih banyak. Ingat, ini dia, kita akan sukseskan bersama Gerakan Nasional Indonesia Bertalenta. Jika teman-teman Malaysia pun gabung, Gerakan Nasional Malaysia Bertalenta. Find your light and shine. Salah satunya dengan memahami talent DNA ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan yang luar biasa. Tidak terasa 1 jam sudah kita dalam kebersamaan di pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu tadi yang bertanya, ingin mengetahui talent DNA Anda seperti apa, terkhusus yang belum memang mengambil talent DNA-nya, tidak perlu khawatir. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses link yang akan dikirimkan oleh tim kami, dan juga nanti Bapak Ibu yang memang baru mendapatkan 10 resultnya dari talent DNA Anda, sebagaimana disampaikan oleh Coach Uwi tadi, silakan Anda top up sehingga Bapak Ibu mendapatkan report yang secara keseluruhan, begitu ya, sehingga Anda bisa seperti Pak Ali dan juga Coach Desi yang mengetahui 10 talent tertingginya, dan bahkan mengetahui 5 bottom talentnya, bahkan 10 bottom talentnya, bahkan keseluruhan report 45 talent DNA. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan talent DNA kita akan menjadikan tim kita menjadi lebih kolaborasi lagi, bukan kompetisi, tapi yang terjadi kolaborasi antara Coach Desi dan juga Pak Ali. Tepuk tangannya meriah antara kakak dan adik sekarang. Tepuk tangannya meriah. Bayangkan kalau hal itu pun terjadi di organisasi Anda, di office Anda. Bukan hanya untuk tim kita, tapi juga untuk keluarga kita. Suami dan istri mengetahui talent DNA-nya, impact-nya apa yang terjadi. Guru kita sudah sampaikan tuh tadi. Anak-anak mengetahui talent DNA-nya, dan juga orang tuanya mengetahui suasana seperti apa yang akan terjadi di dalam keluarga Anda. Namun bayangkan jikalau keduanya tidak mengerti dan tidak memahami talent DNA, seperti halnya yang terjadi tadi. Seperti The Fireman dan Fire. Justru tidak ada kekompakan, tidak ada kolaborasi yang indah yang terjadi. Maka segera miliki talent DNA Anda. Caranya langsung masuk kepada link yang akan dikirimkan oleh tim kami di kolom chat. Yang baru memiliki 10 talent DNA, segera top up. Sehingga kemudian Anda mendapatkan 10 report selama perjalanan ini untuk kita bahas bersama-sama 45 talent DNA Anda. Silakan boleh Anda juga akses melalui link yang ada di layar yang kami tampilkan. Ini dia. Bagi yang Anda ingin top up, silakan langsung hubungi nomor yang ada di bawah sana. Bahkan silakan scan barcode-nya dan dapatkan luar biasa fasilitas free online training talent DNA mastery. Selama 1 hari penuh Anda akan mendapatkan penjelasan sama-sama bagaimana memaksimalkan peran dari talent DNA yang Anda miliki. Seperti pertanyaan Kak Prima tadi akan dibahas di dalam talent DNA Mastery. Maka segera miliki. Bagi Bapak Ibu yang belum juga memiliki talent DNA-nya, sama, silakan boleh akses link yang ada di sana. Rekomendasi kami bukan hanya linknya saja, tapi kemudian Anda ikuti training talent DNA Mastery-nya. Ini dia. Segera langsung klik linknya, segera langsung scan barcode-nya, dan temukan kebahagiaan Anda, temukan light and shine diri Anda. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi teman-teman semua dalam Zoom online pagi hari ini. Tunggu esok hari, karena esok hari pun kita akan kembali menyapa Anda dalam kembali Talent DNA Introduction, memimpin para juara dengan talent DNA. Sesi berikutnya dari Ask Me About Your Talent DNA. Kita tunggu siapa bintang tamu besok, bagaimana menjadikan para juara itu menjadi luar biasa dengan talent DNA-nya. Terima kasih sekali lagi Coach Uwi, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Terima kasih Coach Eka.
Makasih Pagi Coach Eka. kita ada tema yang menarik, Bapak Ibu Yes. sekalian. Jangan lupa waktu yang sama. Kalau Bapak Ibu seorang leader dan pengen tahu bagaimana cara mengelola tim dengan menggunakan talent DNA, besok ada jawabannya. Yes, memimpin para juara dengan talent DNA. Pak Ali, terima kasih banyak. Bapak Ibu Thank you, semuanya, Kak. terima kasih banyak. Hati-hati di perjalanan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Keberkahan untuk kita semua. Moga Allah ridhoi. Terima kasih guru kita Pak Ari. Terima kasih banyak Burunda. Teman-teman semua, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Pagi. Pagi.